Saudara sekalian, jadi agungnya Jumat itu orang yang meninggal malam Jumat atau siang, janjinya Muslim, maka orang itu diselamatkan oleh Allah dari fitnah dan azab kubur. Satu agungnya Jumat. Sampai kalau orang pengen haji enggak punya duit, belum cukup uang pengen haji, tapi pengen dapat ganjaran haji, gampang. Ziarahlah ke kuburan orang tua hari Jumat. Kata Nabi, man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jumu'ah kana kahijjatin. Al hadis au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang ziarah ke kubur orang tua, apa dua-duanya meninggal gitu, atau salah satunya meninggal, kita ziarahi kuburnya Jumat, maka sama ganjarannya dengan haji yang mabrur. Haji mabrur. Jadi kita nggak punya duit buat haji, udah ziarah aja kalau Jumat tuh. Apa malam Jumat, apa siang Jumat gitu, maka dapat ganjaran haji. Ingat, dapat ganjaran. Jangan sampai pulang dari tanah kusir kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu kata teman-teman, sejak kapan orang itu? Kata dia habis haji. Bukan dapat ganjaran haji, bukan habis haji, beda. Ini agungnya Jumat, agungnya. Karena itu kata Imam Haddad, wa alaika bitadarru'i bitafarrughi yaumal jumu'ah min jami' ashghalid dunya. Upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati untuk membuat hari Jumat sebagai hari yang spesial. Luang waktunya, tidak begitu banyak aktivitas dunia. Pada bagian ini kebanyakan kita di kota besar tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah kalah sama orientalis. Libur kita hari Minggu. Jadi Jumat kita masih sibuk. Artinya manakala ketemu Jumat merah baru kita jadikan kesempatan, begitu aja. Jangan dibikin susah. Jangan sampai Jumat besok bolos nggak masuk kantor, dipecat nanti. Salah, enggak begitu. Kalau bisa Jumat itu hari yang spesial, tidak diisi dengan aktivitas duniawi, sebagai hari yang menebus kesalahan kita dalam seminggu, sehingga Jumat hari bebersih. Begitu. Orang dulu di tanah Betawi kayak begitu.
Kalau udah Kemis sore, Kemis itu pakai sarung gebeng namanya. Merah tuh dari Palembang. Itu udah disiapin baju. Buat apa kong? Buat sholat Jumat besok. Jadi Jumat dipersiapkan dari Kemis. Itu begitu. Menyambut keagungan Jumat. Sebab luar biasa. Bagi orang miskin kalau pengen haji, sholat Jumat. Bagi orang fakir, bagi orang miskin pengen hari raya, Jumat. Kayak hari raya di mata agama, Jumat. Jadi Jumat dijadikan hari spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bitafarrughi yaumal jumu'ati min jami'i ashghalid dunya. Wa alaika lazimkan olehmu dengan meluangkan waktu pada hari Jumat dari seluruh kesibukan-kesibukan dunia. Waj'al hadzal yawma syarifa khalisan li akhiratika. Jadikan olehmu akan ini hari yang mulia, murni bagi akhiratmu. Fala tastaghil fihi illa bimahdil khairi. Maka janganlah kamu menyibukkan diri pada hari mulia ini kecuali untuk murni kebaikan. Wa mujarradil iqbali ala Allah, dan semata-mata menghadap kepada Allah. Wa ahsinil muraqabata li sa'atil ijabah. Baguskan olehmu akan mengintai-intai bagi waktu mustajab. Wahia sa'atun takunu fi yaumil jumu'ati la yuwafiquha muslimun yas'alullaha khairan wa yasta'idu min syarrin illa istajabalah. Yaitu waktu yang ada waktu itu pada hari Jumat, yang tidak menepati akan waktu itu oleh seorang muslim. Ia meminta kepada Allah akan kebaikan dan ia minta perlindungan dari kejahatan, melainkan mengijabah oleh Allah lahu baginya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki pesan-pesan daripada Imam Haddad terkait daripada hari Jumat. Jumat itu, saudara, adalah hari yang sangat agung. Jumat itu nama hari dalam seminggu, hari kelima, hari keenam. Namanya disebut hari Jumat, hari keenam. Hari Jumat adalah hari yang sangat mulia di mata agama.
di mana di hari itu Nabi Adam dicipta oleh Allah, di mana di hari Jumat itu Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara, ada pesan-pesan agama bagaimana kita mengagungkan daripada hari Jumat. Dan malam hari ini kajian kita memasuki bagaimana seorang muslim di dalam menghadapi hari Jumat. Jumat ada dua adab yang harus dijalankan oleh muslim. Yang pertama adalah adab hari. Yang kedua adalah adab sholat Jumat. Jadi hari Jumatnya juga agung, sholat Jumatnya juga agung. Karena itu ada adab-adab yang berhubungan dengan keagungan hari. Mana di antara keagungan hari Jumat? Kata Nabi, man mata lailatal jumu'ati aw yaumaha amina min adzabil qabri. Siapa muslim meninggal dunia pada malam Jumat atau meninggal dunia pada hari Jumat siangnya, maka orang itu akan dibebaskan daripada azab kubur. Orang itu selamat daripada fitnah kubur. Satu petunjuk bahwa meninggal di hari Jumat, bila dia muslim, apa malamnya ataukah siangnya, maka dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlindungan. Saudara sekalian, jadi agungnya Jumat itu orang yang meninggal malam Jumat atau siang, janjinya muslim, maka orang itu diselamatkan oleh Allah dari fitnah dan azab kubur. Satu agungnya Jumat. Sampai kalau orang pengen haji enggak punya duit, belum cukup uang pengen haji, tapi pengen dapat ganjaran haji, gampang, ziarahlah ke kuburan orang tua hari Jumat. Kata Nabi, man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jumu'ah kana kahijjatin. Al hadis aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang ziarah ke kubur orang tua
Apa dua-duanya meninggal gitu? Atau salah satunya meninggal, kita ziarahi kuburnya Jumat, maka sama ganjarannya dengan haji yang mabrur. Haji mabrur. Jadi kita nggak punya duit buat haji, udah ziarah aja kalau Jumat tuh. Apa malam Jumat, apa siang Jumat gitu, maka dapat ganjaran haji. Ingat, dapat ganjaran. Jangan sampai pulang dari tanah kusir kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu kata teman-teman, sejak kapan orang itu? Kata dia habis haji. Bukan dapat ganjaran haji, bukan habis haji, beda. Ini agungnya Jumat, agungnya. Karena itu kata Imam Haddad, wa alaika bitadarru'i bitafarrughi yaumal jumu'ah min jami' ashghalid dunya. Upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati untuk membuat hari Jumat sebagai hari yang spesial. Luang waktunya, tidak begitu banyak aktivitas dunia. Pada bagian ini kebanyakan kita di kota besar tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah kalah sama orientalis. Libur kita hari Minggu. Jadi Jumat kita masih sibuk. Artinya manakala ketemu Jumat merah baru kita jadikan kesempatan, begitu aja. Jangan dibikin susah. Jangan sampai Jumat besok bolos nggak masuk kantor, dipecat nanti. Salah. Enggak begitu. Kalau bisa Jumat itu hari yang spesial, tidak diisi dengan aktivitas duniawi, sebagai hari yang menebus kesalahan kita dalam seminggu, sehingga Jumat hari bebersih. Begitu. Orang dulu di tanah Betawi kayak begitu. Kalau udah Kemis sore, Kemis itu pakai sarung gebeng namanya. Merah tuh dari Palembang. Itu udah disiapin baju. Buat apa kong? Buat sholat Jumat besok. Jadi Jumat dipersiapkan dari Kemis. Itu begitu. Menyambut keagungan Jumat. Sebab luar biasa. Bagi orang miskin kalau pengen haji, sholat Jumat. Bagi orang fakir, bagi orang miskin pengen hari raya, Jumat. Kayak hari raya di mata agama, Jumat. Jadi Jumat dijadikan hari spesial. Karena itu banyak ajaran-ajaran agama yang luar biasa pesennya terkait Jumat. Ampe Nabi bilang aksiru minas sholati alayya fil lailatil gharra'i wal yaumil aghar. Banyakin baca solawat kepadaku pada malam Jumat, siang Jumat.
Saking spesialnya Jumat itu kayak begitu. Aktivitas muslim kalau ketemu Jumat, dia malam Jumat baca surat Kahfi. Itu Nabi suruh, Kahfi jangan ditinggal, biar berkah hidupnya. Kalau bisa malam sekali, siang sekali. Kalau nggak bisa, diparo aja. Malam separoh, siang separoh. Ini kayaknya tukang kredit. Hah? 2 kali baca. Kalau bisa 2 kali baca. Kalau nggak bisa, sekali baca dibikin 2 kali. Paham nggak? Malam separoh, siangnya separoh. Tapi kalau bisa malam Jumat sekali, siang Jumat sekali. Itu begitu. Jangan tidak. Ini agungnya Jumat. Berkah dari fitnah akhir zaman. Orang yang tukang baca surat Kahfi enggak bakalan kebingungan hidupnya. Dalam kondisi apa aja. Malam Jumat Kahfi, siang Jumat Kahfi. Ini hari spesial. Mana lagi solawat. Nabi nyuruh kalau Jumat solawat kudu banyak, melebihi hari-hari biasa. Maka ulama bilang, semisal Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Thimarul Yani'ah, malam paling dikit 300 baca solawat tuh. 300. Siang 300. Itu baru disebut banyak. 300 malam, 300 siang. Enggak bisa, ya udah malam 150, siang 150. Ini paruan juga. Solawat apa yang kita bisa aja, apa aja, silahkan baca solawat. Terserah apakah yang digital atau yang biasa, atau saudara tasbih yang ada di Sunan Bonang yang segede kelapa tuh. Allahumma sholli. Terserah. Yang penting 300 malam, 300 siang. Itu begitu. Ini penting. Jumat. Jadi begitu. Kahfi untuk kita makanan roh. Kalau Jumat jangan tinggal. Begitu. Apalagi Jumat besok, Jumat akhir tahun. Jumat akhir tahun tutup dengan spesial. Begitu. Bila Jumat marennya kurang kita muliakan, Jumat besok spesial. Karena Jumat depannya sudah tahun baru. Belum? Oh belum. Udah. Oh udah. Berarti Jumat besok Jumat terakhir dari tahun ini, saudara. Ini ngajinya. Kita harus ingat-ingat agar berkah kita punya hidup. Nggak bisa kita pengen berkah kalau tidak mengikuti ajaran Nabi yang sumber barokah.
Jadi kalau Jumat baca surat Kahfi berapa kali? 1 kali malam, 1 kali siang. Kalau nggak kuat, separuh malam, separuh siang. Surat Kahfi itu juz 15 adanya. Di juz 15 ada surat Kahfi. Biar selamat. Iya, jadi ini dulu nih biar masuk dulu Pak. Nanti Bapak nanya Yasin, ntar sabar, saya kasih waktu. Jangan ilmu ini nguap nih, jangan. Jadi kembali lagi kalau ngaji gelasnya dikosongin. Paham nggak dikosongin? Iya, jadi sehingga masuk terus ilmu tuh. Ntar kalau udah saya tutup alam, Bapak tanya, dapat ilmu lagi nanti, gitu. Biar nggak keputus-putus, jangan. Ini nih harus masuk ilmu ini. Begitu. Jadi Jumat itu baca apa? Al-Kahfi. Terus baca apa? Sholawat. Berapa? 300 malam, 300 siang. Ini Jumat. Jumat. Saking agungnya. Karena itu kata Imam Haddad, waja'al hadzal yauma syarifa khalisan li akhiratik. Jadikan hari yang mulia ini murni untuk kepentingan akhiratmu. Banyakin yang baik-baik. Jumat ini spesial. Begitu. Saudara sholat tasbih bagus. Jumat jangan tidak. Ini hari istimewa. Begitu. Jarak orang tua udah tuh macam-macam. Sehingga fala tashtagil fihi illa bimahdil khair. Jangan kita sibuk di hari Jumat kecuali murni yang baik-baik. Jumat. Kiamat aja datangnya Jumat. Jumat. Jadi Jumat itu murni yang baik-baik. Murni buat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Spesial. Sudahlah cukup buat kita kerja 6 hari. Insya Allah dengan perek Jumat sehari kita gunakan buat akhirat, tambah berkah, ngelipet-lipet dari penghasilan yang ada. Asal Jumat benar-benar kita muliakan harinya. Hari spesial. Muslim ditakut-takutin. Kalau udah Jumat katanya, kalau udah apalagi Jumat Kliwon Gondoruo. Jadi Jumat itu ditakut-takutin. Biar Muslim gak ngapa-ngapa. Begitu. Padahal Jumat hari yang luar biasa. Di mata agama. Nilainya besar. Kita harus isi Jumat sebaik-baiknya. Teruskan kita mencari waktu mustajab. Di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Yang mana seorang hamba meminta kepada Allah urusan akhirat, urusan dunia, dia minta rezeki, dia minta keturunan, dia minta hidayah, dia minta taufik, dia minta ilmu, dia minta apa saja. Utang beres, apa aja.
Kalau kita minta bertepatan dengan waktu tersebut, maka Allah kasih tidak pakai lama. Di mana tepatnya? Dirahasiakan oleh Allah agar waktu demi waktu diisi dengan kebaikan. Ulama mencatat lebih dari 40 pendapat dari ulama terkait waktu mustajab. Ada yang bilang Kamis asar menjelang bedug maghrib malam Jumat, itulah waktu mustajab. Ada yang bilang maghrib Jumat, ada yang bilang Isya Jumat, ada yang bilang jam 3 malam Jumat, ada yang bilang menjelang adzan subuh, ada yang bilang habis adzan subuh, ada yang bilang menjelang khutbah, ada yang bilang saat khotib duduk antara dua khutbah, ada yang bilang saat khotib turun dari mimbar sebelum takbir, ada yang bilang sesudah sholat Jumat, ada yang bilang asar Jumat. Macam-macam pendapatnya. Kenapa beda-beda? Hasilnya mereka di waktu yang berbeda-beda. Tapi dari sekian banyak pendapat, yang paling kuat saat khotib duduk di antara dua khutbah. Itulah yang paling diharapkan daripada waktu mustajab. Maka saat khotib duduk di antara dua khutbah, kita doa, minta apa saja dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kawan-kawan majelis itu silahkan minta sama temennya, saya udah bagi amalan Jumat kayak begini. Kalau ente baca kafi pengen rezekinya banyak, derajatnya tinggi, doanya ini udah saya bagikan. Minta sama temennya,